Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Fi hadhihi al-fursah sanuraji'u wa nutqinu ma 'alimna wa ma ta'allamna min dirasah al-lughah al-arabiyyah min babil awal haula an babit tasawwuqi. Baik, kita pada pembelajaran kali ini akan membahas kembali, akan murajaahi kembali daripada apa-apa yang sudah kita pelajari pada bab 1 dalam pembelajaran bahasa Arab ini, yang membahas tentang bab at-tasawwuq. Untuk itu, maka kita akan awali pembelajaran hari ini, pemantapan kali ini, dengan materi al-maharatul kitabah. Kemudian setelah maharatul kitabah, kita akan lebih memantapkan lagi pemahaman kita pada materi al-adad wal ma'dud, bilangan dan sesuatu yang dihitung. Baik. Ma ahdafuna al-an fi hadhihi dirasah. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu pertama, kita berharap sudah mampu untuk membaca teks mahraq qiraah yang berjudul Al-Mujamma' Tijari dengan lafal yang benar. Kemudian kita juga berharap bisa memahami isi teks melalui latihan-latihan. Ada latihan benar, ada latihan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, dan sebaliknya. Dan juga nanti melalui latihan-latihan tanya jawab. Kemudian ketiga adalah kita berharap bisa memahami dan menerapkan kaidah-kaidah atau aturan penggunaan adad ma'dud dalam sebuah kalimat sesuai kaidah yang benar. Yang terakhir, kita berharap sudah mampu untuk mengisi dan melengkapi soal latihan adad ma'dud dengan benar. Kemudian kita masuk pada pemantapan yang pertama, yaitu tentang al-maharatul qiraah, kemampuan kita dalam membaca teks bahasa Arab. Sebelum itu, dalam teks tersebut seperti biasa kami telah memberikan kode warna, yang mana ini akan memudahkan teman-teman sekalian untuk membedakan mana yang adad, mana yang ma'dud ketika bertemu dengan sebuah bentuk kalimat adad ma'dud. Di sini kode warna merah itu diperuntukkan untuk bilangan adad, dan kode warna biru diperuntukkan untuk ma'dudnya. Baik. Di sini untuk teks bacaan maharatul qiraah dengan tema Al-Mujamma' Tijari akan Ustadz baca, dan teman-teman diharapkan untuk menyimak dengan seksama, bahkan boleh menirukan bacaannya, dan juga harap disimak dengan seksama arti atau terjemahannya. Baik, di sini akan Ustadz mulai. Al-Mujamma' Tijari, pusat perbelanjaan atau mall. Al-Mujamma' Tijari, pusat perbelanjaan atau mall. Makanun tuba'u fihil hajatul yaumiyah, adalah sebuah tempat di mana dijual kebutuhan sehari-hari. Makanuhu
nadhifun wa jamilun. Tempatnya begitu bersih dan indah. Wa fihi aqsamun muta'addidatun. Di dalam mall tersebut juga tersedia bagian-bagian yang bermacam-macam. Maksudnya tempat-tempat yang bermacam-macam. Apa saja? Wahia, di antaranya qismul khadrawati, bagian yang menjual sayur-sayuran. Wa qismul ma'kulati, bagian yang menjual makanan-makanan. Wa qismul malabisi, dan ada juga bagian yang menjual pakaian-pakaian. Wal muamalatu fihi, dan bertransaksi atau jual beli di mall la tahtaju ilal muqabalati bainal mushtari wal bai'i. Tidak perlu untuk bertatap muka antara penjual dan pembeli. Jadi ketika kita membeli sesuatu di mall kan tidak perlu untuk didampingi sama yang punya, karena harga di situ sudah tercantumkan. Yakunu makanul mujamma'ul tijari nadhifan wa murattaban wa jamilan. Tempat mall ini terkenal sekali dengan kondisinya yang nadhifan, bersih, wa murattaban, rapi, wa jamilan, dan bagus. Li'annal muwazzifina fihi, karena para pegawai kebersihan di dalam mall tersebut yunazzifuna kulla makanin, senantiasa mereka membersihkan setiap tempat. Wa yurattibunal asya'a 'ala rufufi tulal waqti, dan mereka senantiasa merapikan barang-barang di atas rak-raknya setiap waktu. Yastati'un nasu ayyashtaru fi qismil khadrawati, sehingga manusia mereka bisa membeli di bagian tempat sayur-sayuran untuk membeli buah-buahan, al-fawakihal mutanawwi'ata, buah-buahan yang bermacam-macam, mithlal burtuqali, seperti apel, wal inabi, anggur, wat tufahi. Saya ulangi, mithlul burtuqali, seperti jeruk. Burtuqal itu jeruk ya. Burtuqali, jeruk, wal inabi, dan anggur, wat tufahi, apel, wal jawafati, dan jambu, wa ghaira dzalik, dan selain itu semua. Wa kadzalikal khadrawati, begitu juga sayur-sayuran yang lainnya. Wal luhumal tazajati, wal luhumat tazajati, dan daging yang segar. Wa si'ru kulli minha hasabal wazni, dan harga itu semua itu sesuai kadar berat timbangannya. Mithlu si'rul lahmi, contohnya seperti harga daging. Wa huwa mi'atu alfi rubiyatin lil kilul al-wahid, harga daging itu 1 kilonya adalah 100.000. Wa yajidun nas fi qismil ma'kulat, dan manusia juga dapat menemukan
Di bagian makanan-makanan apa? As-sukkara waz-zaita wasyaya wal qahwata wal haliba wa ghaira dzalik. Mereka dapat menjumpai atau menemukan as-sukkara, gula, waz-zaita dan minyak, wasyaya dan teh, wal qahwata dan kopi, wal haliba dan susu, wa ghaira dzalik dan selain itu semua. Si'rus sukari, adapun harga gula itu khamsuna alfa rubiyatin lil kilul wahid, yaitu 1 kilonya harga gula adalah 50.000 rupiah. Khamsuna alfa rubiyatin. Amma zaitu, adapun harga minyak, fasituna alfa rubiyatin, maka harganya adalah 60.000 lil litri al wahid, untuk 1 liternya. Kemudian wa amma fi qismil malabis, adapun di bagian tempat penjualan pakaian-pakaian, faistati'un nas, maka manusia dapat ayyashtarul malabisal mutanawwi'ah, mereka untuk membeli baju-baju yang bermacam-macam. Mithlal malabis lil atfal, seperti baju-baju untuk anak kecil, wal malabis lil kibar, dan baju-baju untuk orang-orang dewasa, wa ghairi dzalik dan selain itu semua. Wa qabla ayyashtaru al malabis, dan sebelum mereka membeli pakaian, yastati'una ay yujarribuha fil ghurfatil mu'addatil qiyasil malabis, mereka dapat terlebih dahulu untuk mencoba pakaian tersebut di ruangan yang telah disediakan untuk mengukur baju atau mencoba baju, sebagaimana yang telah kita ketahui. Al-mu'amalatu fil mujamma'it tijari, adapun transaksi di mall itu, la tahtaju ilal muqabalati bainal mushtari wal bai'i, tidak membutuhkan untuk berhadap-hadapan antara si pembeli dan penjual. Kenapa? Li'annal mushtari yastati'u ma'rifata si'ril asya', karena si pembeli sudah dapat mengetahui harga barang-barang tersebut, allati yahtaju ilaiha mubasyaratan, yang dia ingin beli secara langsung. Jadi sudah ada harganya, sehingga tidak memerlukan untuk bertemunya atau berhadapan-hadapannya antara si penjual dan pembeli. Wa yadfa'u thamanaha lil muhasib, setelah mereka membeli baju, maka mereka langsung memberikan wa yadfa'u thamanaha, langsung memberikan ongkosnya atau harganya atau uangnya lil muhasib, ke kasir. Wa bidzalika yash'urun nas bisurur, oleh karena itu manusia, orang-orang itu senantiasa merasa senang inda syira'i hajatihim fil mujamma'it tijari, ketika membeli keperluan-keperluan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka di mall. Nah, itu tadi teks terkait al-mujamma'ut tijari atau mall. Di sini teman-teman, selain menyimak, juga selain mendengarkan apa yang barusan Ustadz baca, teman-teman yang pertama Ustadz harap, Ustadz minta, Ustadz beri tugas untuk mencatat minimal
10 mufrodat, 10 kosakata yang tadi Ustadz artikan dengan baik dan benar. Jadi tugas pertama yaitu teman-teman membuat atau menuliskan ulang mufrodat yang barusan sudah Ustadz terangkan. Jadi itu tugas yang pertama. Emang ada berapa tugas Ustadz? Nah, nanti kita akan sambil berlalu, akan sambil belajar bersama-sama. Jadi itu ya, tugas pertama menuliskan kembali 10 mufradat kosakata yang sudah didengar barusan, yang sudah disimak. Kemudian setelah itu tugas berikutnya adalah ini, at-tadribat awal, yaitu teman-teman diminta untuk mengerjakan soal-soal latihan ini, yang mana perintahnya adalah iqra' al-jumalat taliyah thumma aktub sahih idza kanatil jumlatu sahihatan aw khata' idza kanat khati'atan thumma sahihil khata'a. Nah, ini tugas kedua. Jadi tugas pertama tadi menulis ulang mufradat sebanyak 10 kosakata beserta tulisan Arabnya. Yang kedua yaitu teman-teman Ustadz minta untuk membaca 5 soal ini. Ini kan ada 5 soal tuh. 5 soal nomor 1 sampai 5. Teman-teman baca. Kalau sekiranya tulisannya atau kalimatnya itu sudah sesuai dengan teks maharah qiraah yang sebelumnya dibacakan sama Ustadz, maka teman-teman tulis di buku, tulis di kertas, juga kertasnya sama dengan tugas yang pertama. Nomor 1 jawabannya adalah sahih. Baik, bisa diingat. Jika kalimatnya adalah sama dengan isi teks yang sudah dibacakan sama Ustadz di Al-Mujama'ut Tijari, maka nomor 1 bisa teman-teman langsung jawab di kertas, jawabannya sahih. Tapi kalau kalimat tersebut berisikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa-apa yang ada di teks maharah qiraah berjudul Al-Mujama'ut Tijari atau MOL, maka teman-teman tulis di kertas khata', yang artinya salah. Kemudian apa sudah sampai di situ Ustadz? Enggak. Jadi nanti teman-teman setelah menuliskan khata', teman-teman berikan penjelasan atau kalimat yang benar, yang sesuai dengan apa-apa sesuai dengan apa-apa yang ada di dalam teks Al-Mujama'ut Tijari. Oke, dapat difahami. Jadi tugas pertama menulis 10 mufradat. Tugas kedua yaitu menuliskan jawaban dari 5 ini. Kalau benar ditulis sahih tanpa perlu menulis ulang kalimatnya. Kemudian yang kedua, jikalau salah maka ditulis khata' dan disesuaikan dengan isi daripada teks yang terdapat di Al-Mujama'ut Tijari. Baik. Kemudian sebelumnya akan Ustadz bacakan barangkali sekaligus terjemahannya. Al-Mujama'ut Tijari tuba'u fihi kullul hajati al-yaumiyah. Mall adalah tempat di mana di situ dijual kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau seumpama kalimat ini sesuai dengan teks yang tadi dibacakan sama Ustadz tentang Al-Mujama'ut Tijari, maka tulis sahih. Kalau salah tulis khata' dan berikan keterangan yang benar di buku tulis tersebut. Oke? Mungkin saya akan bacakan hingga 1 sampai 2 saja.
Kemudian yang kedua adalah yahtajul mushtari fil mujamma'i tijari ila muqabalatil bai'i liyatamakkana minasyara'i. Di mall, pembeli sangat butuh sekali untuk berhadap-hadapan dengan sang penjual supaya bisa melakukan transaksi pembelian. Kalau ini adalah benar isinya, maka tulis sahih tanpa dikasih keterangan. Tapi kalau isinya ini kurang tepat atau salah, maka tulis khata' dan berikan keterangan yang benar. Baik, apa bisa difahami? Baik, tayyib. Ustadz akan melanjutkan lagi untuk at-tadribat tsaniyah. Untuk soal latihan yang kedua, yaitu teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Jadi kalau latihan yang pertama tadi itu adalah membenarkan kalimat yang salah dan mengkonfirmasi kalimat yang benar. Kalau latihan yang kedua ini teman-teman diminta untuk menjawab. Bagaimana menjawabnya? Kalau pertanyaannya itu diawali dengan hal, maka teman-teman menjawabnya memakai apa? Na'am. Ya. Hal tuba na'am atau la. Contohnya, hal tuba'u fil mujamma'i tijari al-hajatul yaumiyah? Apakah di mall tersebut dijual kebutuhan sehari-hari? Nah, kalau hal tersebut adalah jawabannya iya, pakai na'am. Kalau jawabannya tidak, pakai la. Begitu seterusnya. Kalau untuk pertanyaan yang memakai awalan huruf hal, maka jawabannya antara na'am atau la. Kemudian yang kedua, limadza yakhtarun nas ayyashtaru hajatihim minal mujamma'i tijari? Kenapa manusia memilih untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka di mall? Nah, ini kita memberikan alasannya kenapa, sesuai dengan inti yang sesuai dengan pembahasan yang ada di teks tersebut yang sudah Ustaz bacakan. Nah, ini ketemu lagi, hal fil mujamma'i tijari takhfidatun katsirah? Apakah di mall terdapat banyak diskon? Nah, ini itu teman-teman jawab dengan na'am kalau jawabannya iya, la kalau jawabannya tidak. Tapi jangan cuma na'am sama la saja, dikasih keterangan. Na'am fil mujamma'i tijari takhfidatun katsirah gitu. Kalau tidak, la berarti tidak. La fil mujamma'i tijari laisa fihi takhfidatun katsirah gitu. Laisa fihi. Jadi kalau tidak, jelaskan tidak di mall tidak terdapat diskon yang banyak. Nah, gitu dijelaskan. Tapi kalau terdapat diskon yang banyak, dijawab juga iya, di mall terdapat diskon yang banyak. Baik, apa bisa difahami? Kemudian soal yang keempat, uzkur khaswaisal mujamma'i tijari. Sebutkanlah keistimewaan daripada mall, apa saja, sebutkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mal farqu bainas suqit taqlidi wal mujamma'i tijari. Apa perbedaan antara pasar tradisional dan pusat perbelanjaan mall? Apa perbedaannya? Nah, ini semuanya dijawab menggunakan bahasa Arab dan ditulis dalam satu kertas yang sama dengan tugas yang tadi. Yang pertama, saya ulangi lagi, Ustadz ulangi lagi. Yang pertama, tugasnya menuliskan 10 mufradat atau kosakata dari teks Mujama'ut Tijari. Yang kedua, yaitu mengerjakan soal at-tadribat awal al-ula, kemudian mengerjakan soal tadribat ats-tsaniyah.
begitu. Selanjutnya, semoga teman-teman bisa memahami apa-apa yang ada di soal pertanyaannya. Dan berikutnya adalah pembahasan tentang adat ma'dud. Nah, kita mantapkan lagi tentang pengetahuan adat ma'dud. Adat bilangan, ma'dud sesuatu yang dihitung. Baik, kita akan kembali lagi kita akan mulai lagi dari adat 1 dan adat hingga adat 10. Adat wahid hatta al-asyarah. Adat 1 sampai 2, wahidun hatta ithnani, itu adatnya disebutkan setelah ma'dud. Jenis ma'dudnya sama dengan adat, yaitu laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan dari segi jenisnya. Ini adalah rumus yang mungkin kita bisa dengan mudah menghafalkan teori ini. Contohnya, saya mempunyai satu pena. Indi qalamun wahidun. Itu kalau mudzakkar. Karena qalamun itu bentuknya apa? Mudzakkar. Karena tidak ada huruf ta marbuthah. Di sini qalamun berada di awal. Kenapa? Karena seperti rumus, sebagaimana rumus yang disebutkan bahwa untuk angka 1 dan angka 2, maka ma'dudnya disebutkan lebih awal daripada adatnya. Dan adat sama ma'dud jenisnya sama. Jikalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya muannas. Begitupun seterusnya. Untuk angka 3 dan 10, ma'dudnya berupa jamak majrur. Adat dan ma'dud berlawanan jenis. Jikalau adatnya muannas, maka ma'dudnya mudzakkar. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Dan begitupun sebaliknya. Sama bilangan 3 sampai 10. Thalatha hatta al-asyarah. Contohnya seperti saya mempunyai 3 papan tulis. Nah, dilihat terlebih dahulu. Bahasa Arabnya papan tulis itu apa ya? Oh, saburotun. Saburotun itu mudzakkar atau muannas ya jenis bentuknya? Oh, karena ada tak marbuthahnya, tunnya, maka dia berupa muannas. Karena ma'dudnya muannas, maka adatnya memakai adat mudzakkar. Makanya contohnya salatsu sabburatin. Ma'dudnya berbentuk jamak dan harokatnya di kasroh. Begitu. Itu untuk angka 3 dan 10. Berikutnya untuk rumus angka 11, 12 hingga 91, 92, dan juga adat ma'dud 20 dan hingga 90. Untuk 11 dan 12 hingga 91, 92 itu rumusnya sama semua. Apa maksudnya? Yaitu ma'dudnya berupa mufrad mansub. Mufrad itu apa? Mufrad itu kalimatnya bilangan tunggal. Jadi bukan jamak maupun bukan berbentuk tathniyah, berbentuk 2. Jadi mufrad itu cuma berbentuk tunggal. Contohnya seperti tadi, qalaman begitu. Itu namanya mufrad. Kemudian mansub. Mansub itu artinya adalah berharokat fathah. Berharokat fathah untuk lebih mudahnya. Nah, jadi untuk bilangan 11, 12 hingga 91, 92, ma'dudnya itu berbentuk mufrad dan harokatnya
fathah. Untuk jenisnya, jenis adat dan ma'dudnya itu sama. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya muannas. Begitupun seterusnya. Contohnya 12 papan tulis. Nah, karena papan tulis itu tadi sudah disebutkan bahasa Arabnya adalah sabburatun dan di situ ada tak marbutohnya, maka di sini adatnya menggunakan adat muannats yang ada tak marbutohnya juga. Contohnya ithnata asyrata sabburatan. Itu artinya adalah 12 papan tulis. Itu disesuaikan. Jadi laki mudzakkar, muannas. Begitu seterusnya. Untuk bilangan 20 hingga 90, maka adatnya di sini berbentuk jamak. Jamaknya jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim itu? Jamak mudzakkar salim itu jamak yang mana ketika dalam kondisi rafa, dalam kondisi berharokat dhammah, bahasa mudahnya seperti itu, dia itu ditambahkan wawu dan huruf nun. Saya ulangi, jamak mudzakkar salim adalah jamak ketika dia dalam kondisi rafa atau berharokat dhammah, maka kalimat tersebut ditambahkan huruf wawu dan nun. Sedangkan ketika kondisi nasab maupun jer, kondisi berharokat fathah atau berharokat kasroh, seharusnya dia berharokat fathah atau seharusnya dia berharokat kasroh, maka dia tidak memakai harokat fathah atau kasroh, tapi diganti dengan huruf ya dan nun. Begitu ya. Jadi untuk jamak mudzakkar salim itu yaitu ketika kondisi rafa seharusnya dia berharokat dhammah, tapi gak diharokati dhammah, namun ditambahkan dengan huruf wawu dan nun. Ketika kondisi nasab fathah, berharokat fathah atau berharokat kasrah, dia tidak diharokati kasrah atau fathah, tapi dia digantikan atau ditambahi dengan huruf ya dan nun. Contohnya ishruna, khamsuna, itu adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena ada ketambahan huruf wawu dan nun. Itu untuk adatnya. Sedangkan untuk ma'dudnya adalah berbentuk mufrad mansub, ya, berbentuk tunggal berharokat fathah. Begitu. Kemudian contohnya adalah seperti ishruna qalaman. Nah, tetap qalaman sama seperti ma'dudnya 11 hingga 91 belasan. Jadi sama berharokat fathah. 21, 22, 23 sampai 99. Dari 11 hingga 99 ma'dud atau sesuatu yang dihitung itu adalah berbentuk mufrad dan berharokat fathah. Begitu. Kemudian untuk rumus adat 13 hingga 19 atau 93 hingga 99 dan 100 hingga 900, maka untuk bilangan 13 hingga 19 hingga 99 ya, intinya kelipatan 3 hingga 9, 13 sampai 19, 23 hingga 29, 33 hingga 39 sampai 83, 89, 93, 99 itu sama ketentuannya, rumusnya sama. Apa? Yaitu yang pertama seperti tadi yang sudah dijelaskan, ma'dudnya berupa mufrad mansub. Ma'dudnya sesuatu yang dihitung itu berbentuk tunggal dan berharokat fathah. Kemudian adatnya contohnya seperti qalaman itu. Ma'dudnya berupa mufrad mansub, contohnya seperti qalaman. Kemudian adatnya, nah ini karena 13 sampai 19 itu
merupakan bilangan yang terdiri dari dua kalimat, yaitu antara satuan dan puluhan. Begitu juga 21, 22 dan seterusnya, 23 itu terdiri dari angka satuan dan juga puluhan. Kalau belasan terdiri dari dua satuan, begitu ya. Yaitu adat satuannya dan ma'dudnya berlawanan jenis. Adat satuan dan ma'dudnya berlawanan jenis. Ini yang dinamakan teori kebalikan. Contohnya, ketika ada sebuah kalimat berbunyi saya mempunyai 13 pena. Nah, pena bahasa Arabnya adalah qalamun. 13 qalamun dikarenakan dia berbentuk mudzakkar, maka satuan dari angka 13 itu dibentuk dengan jenis muannas. Jadi satuannya yaitu angka 3-nya itu dibuat jenis muannas. Makanya dalam contohnya adalah salasata asyara qalaman. Jadi angka 3-nya itu dibuat muannas atau diberi tak marbutoh seperti itu. Kenapa? Karena untuk membedai, untuk melakukan teori kebalikan ini seperti itu, untuk berlawanan jenis dengan ma'dudnya yang mudzakkar. Baik, bisa difahami? Dan untuk harokatnya sendiri, untuk angka bilangan belasan ini, harokatnya bilangan belasan di 11 sampai 19 itu harokatnya adalah sama semua, yaitu fathah. Dalam kondisi apapun, tidak bisa berubah-ubah, pasti mereka harokatnya fathah. Salasata asyara, salasa asyrata, tis'a asyrata, dan seterusnya. Harokatnya fathah semua, begitu. Kemudian untuk bilangan 100 hingga 900 itu ma'dudnya berupa mufrad majrur. Ya, ma'dudnya berupa mufrad majrur. Jadi huruf kalimatnya adalah tunggal dan diharokati dengan harokat kasroh majrur. Contohnya, mi'atu qalamin 100 pena, mi'ata qalamin 200 pena, tis'u mi'ati qalamin 900 pena. Tetap untuk penulisannya sendiri salasu 300, salasu mi'ati hingga tis'u mi'ati itu disambung ya teman-teman. Penulisannya disambung, sama seperti tis'u mi'atin disambung, begitu. Baik, bisa difahami? Kemudian untuk rumus adat ma'dud 1000 hingga 1 triliun itu ketentuannya ma'dudnya adalah sama, berupa mufrad majrur. Jadi ma'dudnya itu berbentuk tunggal dan berharokat kasroh. Contohnya alfu qalamin, milyunu qalamin, bilyunu qalamin, milyaru qalamin, dan seterusnya. Jadi ratusan, kemudian ribuan sampai triliun itu ma'dudnya di kasroh dalam bentuk mufrad. Baru ketika masuk angka 3000 hingga 9000 triliun, maka angka 3, kelipatan angka 3 hingga 9 itu bentuknya sama seperti angka 3 hingga angka 10. Apa maksudnya? Yaitu ma'dudnya berupa bentuk jamak. Ma'dudnya berupa bentuk jamak yang diharokati kasroh. Jadi contohnya seperti salah satu alafin. Nah, alafin itu menjadi ma'dud. Jadi untuk ribuan, teman-teman perlu diingat, untuk ribuan, miliar, jutaan, miliar, dan triliun, yang menjadi ma'dudnya adalah ribuannya tersebut.
triliunnya tersebut, jutaannya tersebut, dan miliarnya tersebut yang jadi ma'dudnya. Jadi salasu miliarot. Nah, miliarotnya yang jadi ma'dudnya, bukan sesuatu yang setelah miliarot. Begitu. Dapat dipahami? Itu untuk ma'dudnya berupa jamak majrur yang dikasih harokat kasroh. Adapun untuk adatnya maka juga sama seperti ketentuan bilangan 3 hingga 9. Bagaimana Ustadz? Yaitu berbentuk teori kebalikan. Kalau ma'dudnya itu perempuan, maka adatnya laki-laki. Kalau ma'dudnya ada huruf tak marbutohnya, maka adatnya memakai yang tidak ada tak marbutohnya. Begitupun sebaliknya, kalau ma'dudnya itu tidak ada tak marbutohnya, contohnya seperti alfun, kan tidak ada tak marbutohnya, maka adatnya memakai bilangan yang ada tak marbutohnya. Seperti itu, dibalik. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka adatnya muannas. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya muzakkar. Sama seperti teori angka 3 hingga angka 9, begitu. Jadi ma'dudnya berbentuk jamak majrur dan juga adatnya memakai teori kebalikan. Dapat difahami? Ya. Khusus untuk miliarat itu memakai adatnya memakai bentuk muzakkar. Kenapa? Karena miliarat itu adalah bentuk muannats. Selainnya itu alfun, miliun, biliun, 1000, 1 juta, dan 1 triliun itu adatnya adalah berupa muannats, muannats atau dikasih tak marbutoh. Kenapa? Karena di situ alfun, miliun, biliun tidak ada tak marbutohnya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah rumus adat ma'dud untuk bilangan 1001 hingga 1100 dan seterusnya. Jadi untuk bilangan mungkin dari 101 hingga 199 atau 900 hingga 99, itu semua kaidahnya atau rumusnya itu sama seperti rumus yang satuannya. Contohnya kalau 101 berarti kembali angka 100 disebutkan terlebih dahulu 101, 100-nya disebutkan terlebih dahulu mi'atun. Nah, baru satunya. Satu apa tuh? Satu pena. Berarti 101 pena, mi'atun wa qalamun wahidun. Nah, seperti rumus yang pertama. Begitu kan? Rumus pertama kan angka satuannya kalau angka 1 sama 2 itu ma'dudnya disebutkan terlebih dahulu, baru adatnya qal wa qalamun wahidun. Kalau 103 maka disebutkan juga sama seperti rumus 3 hingga 9. Sebutkan dulu 100-nya mi'atun, baru 3 pena. Apa? Salah satu aqlamin. Karena pena itu berbentuk muzakkar, maka adatnya berbentuk muannats. Begitu. Pakai teori kebalikan. Dan aqlam itu berbentuk jamak yang diharokati kasroh. Nah, jadi kembali lagi untuk 101, 103 hingga 9, 111 hingga 119, 120 sampai 190, 123 hingga 129 itu kembali lagi ke awal. 29-nya itu kembali ke awal. Jadi 100 disebutkan terlebih dahulu mi'atun wa tambahkan angka 29 dalam bahasa Arab. Wa tis'un wa ishruna qalama sabburatan, begitu.
papan tulis. 129 papan tulis. Mi'atun wa tis'un wa ishruna sabburatan, seperti itu teman-teman. Begitu juga untuk 1001. 1001 berarti 1001 pena. Berarti 1000 alfun disebutkan baru satu penanya. Qalamun wahidun. Kenapa? Karena kembali lagi ke rumus satuan 1 dan 2. Ma'dudnya disebutkan terlebih dahulu, kemudian disebutkan adatnya, dan sesuai itu. Lah kalau ma'dudnya laki-laki, adatnya laki-laki. Kalau ma'dudnya perempuan, adatnya perempuan, dan seterusnya sampai angka 99. 1100. Nah, berarti disebutkan dulu 1000-nya. Alfun, 100-nya. Wami atun. Kembali lagi ke konsep awal. Kalau di situ ada kalimat lagi keterangan 1100 pena, berarti alfun wa mi'atu qalamin. Kenapa qalamin Ustadz? Iya, karena tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan bahwa ketika ratusan, maka kalimat ma'dudnya itu diharokati kasroh berbentuk mufrad, berbentuk bilangan tunggal. Baik, apa bisa difahami? Jadi intinya untuk bilangan 101 hingga 199 hingga 999 tis'umi'atin 999 berarti sebutkan dulu 900 tis'umi'atin baru 99-nya wa tis'una gitu. Itu semuanya kembali ke konsep awal. Jadi dasar daripada rumus adat ma'dud teman-teman dari angka 1 sampai angka 99 atau angka 100 sudah harus mantap. Jadi terus dipelajari, terus dibaca, terus dipahami sehingga sudah faham betul tentang kaidah-kaidahnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah sesi latihan. Nah, dalam soal ini tetap teman-teman dapat melanjutkan latihannya, menulis soal latihannya itu di kertas yang sama, nggak apa-apa. Pakai intinya dalam satu kertas lah, sekiranya nanti bisa dikumpulkan dalam satu tugas yang sama. Yaitu tugas yang ketiga adalah di sini teman-teman diminta untuk ayyinil adad wal ma'dud fi mayali, menentukan adat dan ma'dud dari teks yang ada di bawah ini. Jadi di analisis mana adatnya, yang mana ma'dudnya, nanti juga ditulis. Contohnya nomor 1 ditulis adat sama dengan contohnya ini, maka ditulis. Kemudian ma'dud ditulis juga keterangannya apa, kalimatnya bunyinya bagaimana, begitupun seterusnya. Jadi nomor 2 adat titik 2 atau sama dengan disebutkan. Kemudian ma'dudnya yang mana juga disebutkan begitu. Apa bisa difahami? Ya, baik. Kemudian untuk tadrib yang keempat, yaitu teman-teman diminta untuk imla al-faragat at-taliyah bil adat wal ma'dud al-munasibin. Yaitu teman-teman diminta untuk mengisi kalimat yang kosong dengan adat dan ma'dud yang sesuai. Jadi di sini sudah ada tulisan bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman menerjemahkannya ke bahasa Arab. Jadi nanti ditulis tugas keempat yaitu tentang ini, menerjemahkan ke bahasa Arab menggunakan kaidah adat ma'dud yang benar, yang sesuai. 100.000 rupiah, berarti sebutkan dulu 100-nya berapa. Mi'atun, ribu, berarti mi'atu alfi, baru rubiyatin, seperti itu, dan seterusnya hingga 7. Kemudian yang terakhir ya mungkin untuk soalnya yang terakhir ini Ustadz kasih bonus, nggak apa-apa. Tapi bagi yang mengerjakan itu akan mendapatkan nilai yang lebih, begitu. Bagi yang mengerjakan dapat nilai yang bagi yang mengerjakan dapat nilai lebih, seperti itu. Ini bonus aja.
Bagi yang mengerjakan dapat nilai lebih, bagi yang tidak juga tidak mempengaruhi nilai-nilai latihan sebelumnya. Jadi di sini teman-teman diminta untuk soal yang kelima ini, latihan kelima ini, untuk menuliskan kembali daripada kalimat yang ada di bawah dengan menggunakan bahasa Arab. Di meja ada 5 buku, apa bahasa Arabnya, menggunakan kaedah yang baik dan benar, adat ma'dud yang baik dan benar, begitu. Sampai dalam acara wisuda ada 1250 tamu. Baik, syukran katsiran, terima kasih banyak ala husni ihtimamikum, atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila Ustadz belum maksimal dalam memberikan materinya. Apabila ada materi yang kurang jelas maupun ada yang belum paham, mungkin bisa teman-teman tanyakan ke Ustadz, mumpung masih belum PH. Insya Allah pada Jumat besok kita akan menjalani PH untuk bab 1 ini. Semoga dengan teman-teman, dengan ikhtiarnya teman-teman, dengan usahanya teman-teman, dengan giatnya teman-teman untuk belajar dan memperbanyak soal-soal latihan, insya Allah dalam ujian-ujiannya khususnya dalam bahasa Arab bisa diberikan kemudahan, kefahaman, sehingga tidak bingung lagi, tidak kaget dengan soal-soal yang ada. Mohon maaf juga Ustadz kalau seumpama banyak banget memberikan tugas, soalnya kemarin sebenarnya pertemuan kemarin tuh sudah kita melakukan latihan-latihan soal hingga selesai bab 1, namun karena ada sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari, sehingga kita ganti melalui video pembelajaran. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, Ustadz berdoa semoga bisa bermanfaat fid din dunya wal akhirah. Kita akhiri bersama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.